Oke. Ini pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, daring dan luring serta penilaiannya. Pertama, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Ini ada dua. Secara garis besar ini ada kesehatan dan keselamatan, yang kedua adalah tumbuh kembang serta didik dan kondisi psikososial. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan. Peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama. Jadi pendidikan yang ada sekarang ini gitu ya, selama kemarin tidak ada pembelajaran tatap muka, dilakukan secara daring terus gitu ya. Tetapi pemerintah, khususnya ini Kemendikbud dan para stakeholder, ya, pemangku kepentingan, pemangku kebijakan itu berpikir ulang, kenapa pembelajaran tidak bisa dilakukan tatap muka, kenapa pembelajaran dilakukan daring terus-menerus. Karena nanti jika pembelajaran dilakukan daring terus-menerus, maka siswa ini perkembangannya, tumbuh kembangnya akan terganggu gitu. Karena sering melihat layar terus, ya, kurang adanya interaksi dengan teman-temannya, kurang adanya interaksi dengan guru gitu. Bahkan ada beberapa kasus kemarin yang menyebabkan banyak terjadi kriminalitas, banyak terjadi kasus-kasus apa ya kemarin itu. Ada seseorang orang tua ya yang bunuh diri atau apa itu. Nah, itu karena disebabkan adanya biaya, alasannya dijadikan alasan itu pada waktu pembelajaran daring butuh biaya banyak, tapi tidak tahu alasan sebenarnya gitu ya. Terus keselamatan juga dan kesehatan. Dalam pembelajaran daring tentunya keselamatan dan kesehatan ini dijaga benar. Ya. Terus ini kebijakan-kebijakan selanjutnya, pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan agar hal-hal yang nantinya berkaitan dengan kesehatan, keselamatan semua bisa diminimalisir gitu ya. Misalkan penyakit COVID agar tidak mudah menyebar gitu ya. Diminimalisir bagaimana membuat prosedur pembelajaran agar lebih baik. Selanjutnya adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Ini sangat penting gitu ya, karena pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka juga akan berdampak besar pada perkembangan anak. Sebagai contoh saja, saya memiliki keponakan, ya, ada dua itu yang sekolah, yang satu kalau kemarin kelas 1, yang satunya lagi kelas 5 itu. Nah, kebetulan kalau yang kelas 1 kebanyakan sekolah daring ini sangat tidak efektif ya, karena anak-anak kelas 1 di lain sisi orang tuanya ini sudah sibuk sendiri mencari uang gitu ya. Sedangkan si anak ini masih butuh bimbingan, entah itu bimbingan dari guru maupun orang tua. Nah, semacam ini menjadikan beban ya, bukan beban ya, menjadikan kelemahan dalam pembelajaran daring. Terus yang satu lagi kelas 5 itu, kelas 5 memang sudah bisa berpikir ya, berpikir secara kritis itu, berpikir secara prosedural, tetapi di lain sisi juga siswa tidak bisa berpikir sendiri tanpa ada bimbingan atau dorongan dari guru maupun orang tua gitu ya. Jadi dalam pembelajaran perlu adanya bimbingan langsung dari guru semacam itu. Ini yang menjadikan dua prinsip kebijakan pendidikan dalam masa pandemi COVID. Dan nanti dua prinsip ini dijadikan sebagai prosedur melaksanakan pembelajaran jarak jauh, daring maupun luring.
Nah, ini kendalanya ya, ada kendala pembelajaran saat pandemi. Dari hasil Monef ini kebetulan yang melakukan Monef dari pusat, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan. Nah, ini ada beberapa hal yang digarisbawahi pada saat pembelajaran daring. Kendalanya apa saja? Nah, ini kemampuan guru dalam mengelola PJJ maupun supervisi. Ya. Untuk kemampuan guru sendiri, yaitu adanya kemampuan menggunakan teknologi, kemampuan komunikasinya, gitu ya, kemampuan menggunakan menyediakan sumber belajar, dan yang terakhir adalah penilaiannya. Banyak sekali kalau penilaian-penilaian yang sebelumnya menggunakan penilaian portofolio, tes, ya. Lalu diberi pertanyaan langsung dan lain sebagainya, ya, penilaian otentik semacam itu. Tetapi pada saat pelaksanaan kurikulum pelaksanaan pada masa pandemi ini tidak bisa lancar gitu, karena ada yang memakai WhatsApp. Nah, ini penilaiannya sedikit susah, gitu ya. Ada yang memakai Google Classroom, ya ini agak dipermudah, tetapi kebanyakan dari monitoring dari beberapa sumber gitu ya, bahwa pembelajaran yang ada di masa pandemi COVID ini banyaknya menggunakan WhatsApp. Dan dari beberapa penelitian sendiri, penggunaan WhatsApp ini ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ini praktis, mudah ya, bisa digunakan semua orang gitu ya. Tapi kelemahannya nanti proses bimbingan ini satu persatu. Nah, ini yang mengakibatkan guru susah membimbing, siswa susah menerima bimbingan gitu ya. Terus nanti penilaiannya pada WhatsApp ini juga mengalami kesulitan gitu, karena guru harus scroll ke atas gitu ya, scroll mencari siswa muka satu persatu. Berbeda lagi kalau nanti menggunakan platform pembelajaran, misalkan Google Classroom, misalkan e-learning, ataupun LMS ataupun yang lainnya. Nah, itu. Jadi tiga kendala pada saat pembelajaran, ya, pengelolaan pembelajaran jarak jauh. Ini termasuk sinyal juga ya, termasuk sinyal menjadi kendala. Jadi teman-teman tadi ada yang bilang sinyal, susah sinyal gitu ya. Oke, memang benar. Kalau penyediaan sumber belajar, oke, dan pelaksanaan penilaian. Ini kurikulum kondisi khusus. Teman-teman bisa membacanya. Ini lebih ke satuan pendidikan, dalam hal ini sekolah dasar, diberikan keleluasaan yang menggunakan kurikulum, mengubah kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajarannya. Misalkan di dalam kurikulum nasional sudah ditetapkan KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, nanti setiap satuan pendidikan diberikan keleluasaan gitu ya, mengubah ya, tanpa mengurangi isi, tanpa mengurangi kompetensinya yang dari pemerintah gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Misalkan di wilayah pedesaan gitu ya, bisa kalau menggunakan sumber-sumber di lingkungan sekitar gitu. Terus misalkan ada beberapa kompetensi yang dirasa sama, memiliki karakteristik sama, ini dijadikan satu, itu juga bisa. Ini kurikulum kondisi khusus, ini lanjutannya ya. Setiap satuan pendidikan juga bisa ini setiap satuan pendidikan juga tidak bisa maksudnya bisa memilih beberapa opsi ya, diantaranya menggunakan kurikulum nasional, menggunakan kurikulum kondisi khusus ini ya.
lalu bisa menggunakan kurikulum, menyusun kurikulum secara mandiri. Ini karena keadaan. Tujuan pelaksanaan kurikulum kondisi khusus ini memberikan fleksibilitas, ya, tidak kaku, gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, disesuaikan dengan kondisi siswa, guru, maupun sarana prasarana, gitu, untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan siswa, gitu ya, teman-teman. Oke, ini lanjutannya ketentuan terkait kurikulum, ya. Adanya modifikasi atau inovasi dalam menyusun atau memodifikasi kurikulum, tentunya nanti dilihat kebutuhannya, dilihat struktur kurikulumnya, khususnya beban belajar ini disamakan, ya, mirip karakteristik dengan kalender pendidikan. Lalu strategi pembelajarannya bagaimana? Apakah dilaksanakan tatap muka, daring, blended learning, gitu? Apakah 50% daring, 50% luring, atau digunakan flip classroom, gitu, atau bagaimana? Nah, ini perlu pertimbangan. Terus penilaian hasil belajarnya seperti apa? Ulangan harian dilakukan bagaimana, lalu ujian tengah semester dilakukan bagaimana, lalu ujian akhir semester dilakukan bagaimana. Selanjutnya, kurikulum kondisi khusus ini diterapkan pada kondisi khusus. Bila kondisi sudah normal, maka kegiatan pembelajaran kembali sesuai secara normal. Kalau di awal-awal pandemi full daring, kalau sekarang di sekolah dasar sudah kurang lebih 1 bulan terakhir menggunakan ini sudah tatap muka, sudah tatap muka terbatas, tetapi dalam proses pembelajaran online daring nanti, proses pembelajaran ke depannya diharapkan guru tidak tatap muka terus, tapi bisa menggunakan pembelajaran bauran, atau bauran itu pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka atau luring. Nanti di slide-slide selanjutnya teman-teman akan melihat pembelajaran flip, ya, flip atau flip learning. Nah, itu lebih hampir sama dengan blended learning, gitu, tetapi memiliki perbedaan sedikit. Nanti teman-teman akan melihatnya. Nah, ini dampaknya bagi guru, bagi siswa, dan bagi orang tua. Nah, diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran. Nah, ini teman-teman bisa membacanya, gitu ya. Intinya dapat mengurangi kendala yang dihadapi guru dan orang tua, dan anak. Itu. Terus dampak bagi guru, siswa, dan orang tua ini akan terminimalisir, ya, nanti saat proses pembelajaran berjalan itu, dan tentunya materi akan tersampaikan dengan baik. Nah, ini beberapa tautan atau unduh kurikulum kondisi khusus, ya, teman-teman bisa melihat contoh kurikulum pada saat pembelajaran jarak jauh kemarin. Nah, ini yang membuat Kemdikbud, bukan Kemdikbud. Nah, ini teman-teman nanti bisa melihat, mengeceknya, gitu ya. Terus selanjutnya pembelajaran pada kondisi khusus ini diharapkan aktif, adanya relasi sehat, inklusif, keragaman budaya. Maksudnya aktif semua subjek ini terlibat secara langsung, ya, baik dari guru, dari siswa, kepala sekolah, orang tua,
ya, bahkan pemangku kepentingan stakeholder gitu dan juga masyarakat. Nah ini diharapkan memiliki peran kerjasama dalam proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya relasi sehat ini menaruh pengharapan yang tinggi terhadap perkembangan belajar peserta didik yang menciptakan rasa aman, saling menghargai, percaya, dan peduli. Lalu inklusif ini pembelajaran yang bebas dari diskriminasi, tidak ada perbedaan, ya, tidak membeda-bedakan orang satu dengan orang lainnya, semua sama, gitu ya, semua sama, baik orang yang pintar. Sebenarnya semua orang pintar, cuma cara mengasahnya saja, gitu ya, cara mengasahnya saja mungkin perlu diasah, belajar lebih giat. Semua orang pintar. Juga nanti kalau teman-teman di sekolah ya, menganggap bahwa semua siswa itu memiliki kesamaan, memiliki kepandaian yang sama, kepintaran yang sama, cuma yang membedakan adalah siswa satu yang lainnya ini cara menumbuhkan, cara memperlihatkan kepintarannya yang berbeda, gitu ya. Sebenarnya sama, mungkin diberikan motivasi, ditumbuhkan motivasi. Nah ini antara siswa yang belum terlihat, ya, itu terlihat bisa ditumbuhkan motivasi agar cara berpikir, pola berpikir ini menyamai, ya, hampir berkarakteristik sama. Dan juga minat bakat, yang paling penting minat bakat siswa ditumbuhkan dalam setiap pembelajaran. Lalu keragaman budaya, pembelajaran mencerminkan dan merespon keragaman budaya, menjadikan sebagai kekuatan. Budaya dijadikan sebagai pemersatu. Jadi keragaman kebinekaan budaya, menghargai nilai budaya, lebih ke pengembangan karakter nanti. Karakter yang muncul dari siswa ya, digunakan sebagai dasar untuk menumbuhkan atau membuat pendidikan agar lebih baik lagi. Selanjutnya berorientasi sosial, berorientasi masa depan sesuai kemampuan peserta didik dan menyenangkan. Beberapa prinsip-prinsip tadi ya, hendaknya dilakukan dalam proses belajar, gitu ya. Dalam proses belajar ada 8 ya, 8 yang tadi ya. Nah ini yang tadi, terus ini yang pembelajarannya 8 sesuai dengan kemampuan peserta didik ya, berpusat pada peserta didik ya. Kalau kemarin teman-teman melihat adanya pembelajaran yang berpusat pada siswa, nah ini tujuan second learning, nah ini untuk membangun kepercayaan dan keberhargaan dirinya. Jadi siswa dalam pembelajaran diposisikan sebagai aktor utama tidak sebagai aktor utama untuk mengubah kehidupan, gitu ya, mengubah pendidikan gitu. Terus berfokus pada penguasaan kompetensi. Menyenangkan, tentunya ini menyenangkan, ya, pembelajaran yang mendorong untuk senang ya. Kalau teman-teman kemarin membaca model-model pembelajaran gitu, banyak sekali model-model pembelajaran yang menggunakan strategi kooperatif atau berkelompok. Nah ini salah satu pembelajaran yang membuat siswa senang, gitu ya, adanya komunikasi dengan siswa satu dan lainnya. Nah, model kooperatif juga nanti bisa diterapkan pada proses pembelajaran jarak jauh, daring maupun luring.
Selanjutnya adalah pembelajaran pada kondisi khusus. Dalam hal ini pembelajaran diawali dengan asesmen diagnostik. Maksudnya apa asesmen diagnostik? Jadi di diagnosa dulu ya. Jadi asesmen penilaian diagnosa dulu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan observasi, dengan cara melakukan pretest gitu ya. Apakah siswa ini semuanya memiliki kesamaan pengetahuan atau bagaimana gitu ya. Nah, ini perlu dipetakan gitu. Dilihat karakteristik siswa satu dengan yang lainnya. Dicari kekuatannya seperti apa, lalu kelemahannya seperti apa ya gitu. Jadi kalau kekuatannya sudah didapat, dijadikan strategi untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang lainnya. Sedangkan kelemahan kalau sudah ditemukan ya dipecahkan gitu ya kelemahannya dalam pembelajaran. Ini. Lalu pendampingan belajar afirmatif ini ya bagi yang tertinggal gitu ya, tapi adanya kelemahan bagi siswa yang mengalami kelemahan atau tertinggal gitu ya, tertinggal dari teman yang lainnya. Nah, ini guru memiliki peran besar dalam menumbuhkan motivasi, menumbuhkan minat, menumbuhkan bakat siswa. Dilaksanakan secara kontekstual dan makna. Tentunya ini dilihat dari berbagai sumber, ya, berbagai referensi gitu ya, dari lingkungan sekitar peserta didik, dan juga pembelajaran diharapkan bermakna, memiliki manfaat lebih ya, bagi siswa. Selanjutnya pembelajaran pada kondisi khusus ini berpedoman pada Kaldik ya, tahun pelajaran lalu pengembangan karakter, akhlak mulia, kemandirian, kesolehan sosial dan lainnya. Melibatkan guru, orang tua siswa dan lingkungan sekitar, mengembangkan kompetensi siswa pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Melihat atau berproses dari kurikulum 2013 kemarin, ya, ini masih diimplementasikan dalam pembelajaran jarak jauh. Gitu. Adanya pendidikan karakter, adanya literasi, adanya 4C gitu ya. Nanti teman-teman akan melihat materinya di slide selanjutnya gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan materi gitu ya antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka yang pada kurikulum 2013. Keduanya ini memiliki peran masing-masing ya, tetapi yang membedakan adalah strategi atau prosedur cara mengajarnya itu. Ya. Kalau pembelajaran jarak jauh banyak memiliki keterbatasan, banyak memiliki kelemahan. Ini yang harus kita pecahkan bersama. Nah, bagaimana agar pembelajaran nanti lancar dan siswa ini memperoleh hasil yang optimal. Yang ini ya teman-teman, pembelajaran pada kondisi khusus, ini yang tadi saya bicarakan, menumbuh kembangkan karakter dan literasi. Literasi ada literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, media, teknologi, dan visual. Kalau karakter dari dulu sudah dikembangkan ya, dari kurikulum sebelumnya, dari awal kurikulum tentunya karakter ini dikembangkan gitu. Tetapi pengembangan yang terlihat jelas itu pada saat KTSP, kurikulum 3 satuan pendidikan. Nah, ini karakter sudah agak dimunculkan ya, tapi sebelumnya sudah muncul. Nah, dimunculkan dan paling kental itu pada saat Menteri Anies dulu waktu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, karakter ada 18 karakter ya. Ini dibuat karakter berdiri sendiri gitu ya. Dan kemarin pada saat Menteri Nadiem gitu ya, Menteri Nadiem Makarim
ada karakter pelajar Pancasila gitu ya, ada 6 poin karakter pelajar Pancasila gitu. Nah, karakter juga nanti teman-teman antara pembelajaran tatap muka, antara pembelajaran daring itu diharapkan akan dimunculkan ya, guru memunculkan atau menumbuhkan karakter siswa. Dengan literasi sendiri, banyak sekali literasi ini, ada literasi itu tidak hanya literasi baca saja, tidak seperti itu, tetapi bahasa, numerasi, sains, media, teknologi, dan visual. Kalau sekarang ini di dalam kurikulum Merdeka Belajar lebih ditekan pada literasi numerasi, literasi baca gitu ya, bahasa, dan teknologi ya kalau nanti itu. Nah, untuk literasi sendiri di Indonesia ini masih tertinggal dengan negara lain gitu ya. Nah, ini yang menjadi mengapa nanti setelah pembelajaran kembali normal, tidak serta-merta meninggalkan pembelajaran daring, pembelajaran online itu tidak. Diharapkan nanti tetap jalan karena dengan adanya pembelajaran yang semacam itu, kemampuan teknologi guru, kemampuan teknologi siswa akan terus berkembang, gitu ya, akan mengikuti gitu tentunya. Terus selanjutnya adalah merangsang tumbuhnya 4C, yaitu critical thinking, kolaboratif, creativity, dan komunikatif. Yang C pertama yaitu critical thinking, ini mengajak siswa untuk berpikir kritis. Kalau pembelajaran yang di sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa melihat model pembelajaran yang digunakan oleh guru ini sangat sedikit, bahkan tidak ada gitu ya di sekolah. Nah, perlu digunakanlah model-model pembelajaran yang menunjukkan berpikir kritis siswa, entah itu model problem based learning gitu ya, ataupun inquiry gitu ya. Nah, ataupun model-model kooperatif lainnya seperti Jigsaw, lalu SPAD dan lain sebagainya. Nah, ini model pembelajaran yang bisa menumbuhkan critical thinking, berpikir kritis siswa dengan kolaboratif ya, siswa dan satu dengan yang lainnya membuat kelompok berkolaborasi gitu ya, dan menumbuhkan kreativitas. Kreativitas nanti mungkin dalam model project ya, project based learning ya, yang kaitannya dengan penggunaan atau penciptaan suatu karya gitu ya. Nah, ini sangat dibutuhkan dalam pembelajaran di abad 21. Yang terakhir adalah komunikatif. Tentunya dalam proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif, komunikasi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, ini akan terlihat akan berjalan dengan baik. Yang selanjutnya wajib mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan. Ini balik lagi ya, dasar bahwa masih dalam kondisi pandemi, ini perlu mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan. Pelaksanaan pembelajaran pada kondisi khusus ini dilakukan tatap muka terbatas, atau pembelajaran jarak jauh, baik secara daring maupun luring. Untuk tatap muka bisa dilakukan full jika kasus COVID sudah landai, sudah hilang, sudah kembali normal. Lalu tatap muka terbatas yang kita gunakan sekarang akhir-akhir ini di sekolah, ya. Siswa masuk gantian shift-shiftan gitu ya. Misalnya ada 20 siswa, nanti 10 masuk pagi, sebelumnya masuk shift siang gitu ya. Macam itu. Lalu pembelajaran jarak jauh ini menggunakan flip classroom, nanti teman-teman akan melihatnya. Dan selanjutnya pembelajaran dapat langsung di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar. Bahwa belajar itu tidak mengenal tempat,
belajar itu tidak mengenal waktu, dimanapun kita berada, kita bisa belajar itu ya. Dan dalam kondisi apapun kita diharapkan masih bisa belajar. Jadi kalau dulu belajar hanya di sekolah gitu ya, menerima materi hanya di sekolah, tetapi sekarang dengan kondisi semacam ini diperlihatkan bahwa kehidupan dunia, kehidupan sekarang ya di era abad 21 bahwa semuanya ini apa-apa yang bersifat konvensional yang dulu sekarang akan berubah menjadi lebih ke modern gitu ya. Nah, tentunya ini kalau dilihat beberapa pembelajaran beberapa guru dipaksa ya, ini lebih seperti dipaksa gitu, tapi memiliki sisi positif, sisi baik dari paksaan ini. Nah, ini guru akan terampil dalam menggunakan teknologi, komunikasi menggunakan teknologi akan terampil juga gitu ya. Tetapi ada juga yang guru maupun siswa dalam kondisi semacam ini tertekan gitu ya, tertekan. Nah, ini yang perlu diubah mindset-nya, perlu diubah dalam prosedur mengajarnya. Selanjutnya pembelajaran perlu berkembang secara kreatif dan inovatif. Ini kreativitas inovatif ya. Dalam pembelajaran guru ini dituntut untuk kreatif, inovatif gitu. Setiap pembelajaran misalkan dari guru SD bisa membuat media pembelajaran daring, ini online seperti itu. Nah, kalau saya melihat kemarin beberapa teman saya ada yang mengajar di sekolah negeri, ada yang mengajar di sekolah swasta, ada yang sudah menjadi pegawai negeri, ada yang belum gitu. Dia mengajarkan materi yang sudah ada, entah itu dari LKS difotokan, itu yang materi difotokan, terus diberikan kepada siswa, siswa mengerjakan, mengirimkan hasil pekerjaan juga lewat foto dikirim di WhatsApp. Berbeda lagi ada teman saya yang kreatif, dalam mengajar. Dia setiap kali pertemuan membuat sebuah video materi gitu ya, dari rekaman audio maupun videonya, ataupun juga mencari video lain yang dimix terus dibedah gitu, ataupun membuat media sendiri yang menarik gitu ya teman-teman. Nah, ini merupakan sebuah kreativitas atau inovatif dari seorang guru dibandingkan tadi contoh yang pertama gitu ya, hanya menggunakan modul, hanya menggunakan LKS. Nah, ini perlu diubah pola pikir atau mindset. Jadi jika nanti teman-teman menjadi guru gitu. Tetapi kembali lagi teman-teman, karena apa ya? Kondisi guru di Indonesia ini tidak semuanya memiliki kesejahteraan yang sama gitu ya. Nah, tadi yang teman saya yang membuat model, menggunakan media yang menarik tadi tentunya mendapat insentif dari sekolah, berbeda dengan teman saya yang satu yang masih GTT tadi hanya menggunakan media sederhana tadi, hanya menggunakan LKS, difoto diberikan kepada siswa semacam itu. Nah, tentunya ini bisa menjadi koreksi, bisa menjadi refleksi dari pemerintah gitu ya, agar pendidikan kita, proses pendidikan kita ini tidak banyak mengalami ketimpangan gitu ya, tidak mengalami perbedaan antara sekolah satu dan sekolah yang lainnya. Tentunya dalam hal ini bisa pemerintah nanti kesejahteraan guru bisa dicek ulang gitu. Tetapi tidak serta-merta pembuatan media itu dibuat menggunakan materi atau budget yang besar. Juga ya bisa menggunakan lingkungan sekitar, bisa menggunakan lingkungan sekitar bagaimana seorang guru ini harus kreatif dan inovatif. Contoh saja kalau bisa anak-anak ini nggak usah diberikan
media yang cara membuatnya susah, bukan harus seperti itu, tapi diberikan proyek atau proyek gitu ya, pembelajaran berbasis proyek, entah itu bisa diskusi dengan orang tua atau bisa observasi langsung di lingkungan sekitar pada saat belajar di rumah. Nah, itu bisa menumbuhkan motivasi siswa, semangat siswa, walaupun itu sederhana, tidak butuh biaya banyak. Gitu ya. Lalu pembelajaran menekankan nilai guna aktivitas belajarnya untuk kehidupan dari siswa, orang lain, atau masyarakat sekitar. Jadi nilai guna aktivitas belajar. Ini pengelolaan kelas, ini nyata maupun virtual. Ini nanti kita lihat di slide selanjutnya. Ini sudah saya bahas sekilas tadi di depannya. Jadi ini bila pembelajaran dalam bentuk kelas virtual, sebaiknya sekolah mengatur jadwal. Ini diatur jadwalnya agar tidak berbarengan dan mematuhi protokol kesehatan. Ini sudah kita masuk pada pembelajaran jarak jauh. Ya. Sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk pada pembelajaran jarak jauh flip classroom. Belum, Pak. Oke, ini Mbak siapa ini WA ini tadi? Mbak Julfa. Oke, tidak bisa masuk. Mbak Julfa sudah bisa gabung belum? Mbak Julfa. Ya, belum bisa ya. Oke, terus tadi ada yang chat. Ini Mbak Fani sama Mas Vanles. Oke, baik. Di kelas A720 hari ini masuk semua, alhamdulillah. Semangat untuk belajarnya tinggi, bagus, saya apresiasi. Nah, kita lanjutkan kalau belum. Dalam pembelajaran jarak jauh, pembelajaran jauh ini nanti flip classroom gitu ya. Flip classroom kalau blend learning itu pembelajaran yang dibagi gitu ya. Dibagi pembelajaran daring 50, luring 50. Berbeda kalau flip classroom gitu ya. Lebih menggunakan prosedur yang mana siswa ini berpikir kritis ya, materi diterimanya terlebih dahulu dan nanti dilakukan diskusi dan pemaparan. Jadi prosesnya terbalik kalau sama pembelajaran yang biasanya seperti itu. Lalu kita lanjutkan, apakah pembelajaran jarak jauh itu pembelajaran ini guru dan siswanya terpisah ini ya, terpisah bukan berarti tidak bertemu, tidak terpisah. Misalkan pembelajaran di guru di sekolah dan siswa di rumah itu berbeda tempat, Lalu menggunakan berbagai sumber belajar. Nanti sumber belajar banyak sekali ya, di slide selanjutnya teman-teman juga bisa melihat. Memanfaatkan teknologi informasi, baik itu berupa komputer, internet, handphone, dan lain sebagainya, aktif televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya. Dan di di surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 disebut belajar dari rumah ini atau disingkat BDR gitu ya. Kerennya BDR kemarin. Nah, ini pembelajaran jarak jauh. PJJ gitu ya. BDR dilaksanakan ke dalam dua pendekatan. Yang pertama daring, yang kedua luring ya, online dan offline. Tatap muka yang daring itu atau tanpa tatap muka secara virtual. Maksudnya tanpa tatap muka secara virtual ini nanti bisa belajar mandiri gitu ya, bisa belajar mandiri gitu. Ataupun bisa melalui audio saja ataupun video gitu ya. Menggunakan kelas maya, LMS, contohnya e-learning tadi, Google Classroom, Elena dan lain sebagainya. Untuk yang luar jaringan,
Ini bisa mengakses televisi, radio, buku, lembar kerja, media cetak lainnya. Sedangkan alternatif model ini dominan daring bisa, kombinasi daring dan luring, atau yang bisa disebut blended learning gitu, atau dominan luring gitu. Nanti menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya keserentakan interaksi, adanya dua interaksi, sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus ini semuanya harus menatap layar di waktu yang sama gitu ya. Bisa menggunakan Zoom, Google Meeting, diskusi daring, tes serentak. Jadi sama-sama pembelajaran di dalam satu waktu gitu. Seperti kita ini menggunakan proses interaksi sinkronus gitu ya. Jadi saya menjelaskan, teman-teman mendengarkan di dalam waktu yang sama, dan proses mendengarkan dan memberikan materi ini tidak terjeda, ya, tidak terjeda itu tidak bisa diulang, misalkan sama, pokoknya intinya sama dalam satu waktu. Sedangkan asinkronus ini pembelajaran dalam waktu yang tidak serentak. Misalnya menggunakan LMS, ya, menggunakan YouTube, menggunakan Google Classroom. Kalau sebelum-sebelumnya teman-teman sudah saya buatkan Google Classroom gitu ya. Saya unggah materi. Ya, kadang ada teman-teman yang membacanya langsung, ada yang membacanya sore, ada yang membacanya lain hari dan lain sebagainya. Semacam itu yang asinkronus. Nah, tentunya dua interaksi pembelajaran ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, untuk yang sinkronus ini misalkan pembelajaran dilakukan langsung, ada beberapa siswa yang ketinggalan melihat, ketinggalan mendengar ya. Sedangkan untuk yang asinkronus ini memiliki kelebihan, bisa diulang-ulang, misalkan siswa tidak paham bisa dibuka lagi gitu ya. Linknya YouTube atau materi-materi yang telah diunggah di YouTube ini bisa dibuka lagi gitu ya. Ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Gitu. Sedangkan untuk kekurangan dan sinkronus, ya, kekurangan sinkronus ini membutuhkan jaringan yang stabil gitu ya. Tentunya kalau nanti siswa berada di daerah yang agak kekurangan sinyal, ini menjadi kendala. Sedangkan untuk yang asinkronus ini kelemahannya tidak bisa melihat siswa, apakah ini dia mengerjakan sendiri gitu ya, apakah dalam mengerjakan ini dibantu orang tua atau kakaknya, seperti itu ya. Kalau kemarin kejadian banyak sekali teman-teman saya yang jadi guru, saya tanyai, sharing-sharing sedikit, bagaimana kalau mengajar di kelas, kan nggak tatap muka, daring, pakai apa, pakai WhatsApp, terus siswanya disuruh apa, disuruh membuat atau mengerjakan soal itu, dan ternyata soal-soal itu yang mengerjakan banyak bukan dari siswanya, tetapi banyak yang dikerjakan oleh orang tuanya, kakaknya dibantu, bahkan ada yang tidak mengerjakan sama sekali, tetapi dikerjakan seluruh atau dikerjakan full oleh orang tua maupun kakaknya. Nah, ini merupakan kendala gitu ya, kelemahan dari proses pembelajaran daring khususnya yang asinkronus. Tapi kembali lagi kita menumbuhkan minat, bakat, motivasi kepada siswa agar mampu berpikir kritis, mandiri gitu ya. Semacam itu nanti kewajiban seorang guru adalah memotivasi siswa agar mampu jiwa kemandiriannya, jiwa semangatnya ini muncul. Lalu ini ya kelemahan-kelemahan tadi sudah saya singgung gitu ya, sinkronus, boros data tadi sudah saya utarakan gitu ya, masalah sinyal. Nah, terus asinkronus daring ini membutuhkan pembimbingan bisa jadi sepanjang hari. Pemantauan kegiatan sulit dilakukan tadi ya, yang dikerjakan orang tua ataupun kakaknya kan nggak bisa kita lihat langsung siapa yang mengerjakan.
Terus sebaiknya menggunakan apa? Sebaiknya proses pembelajaran ini menggunakan gabungan blended learning, gitu ya, gabungan, atau disarankan menggunakan flip classroom, ya, atau pembelajaran terbalik. Oke, nah, ini pembelajaran terbalik atau flip classroom atau flip learning, gitu ya. Jadi siswa ini memiliki tanggung jawab, gitu ya, untuk mempelajari materi atau belajar di luar sekolah di rumah secara mandiri terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan diskusi atau pembelajaran aktif pada saat bertatap muka dengan guru, misalnya guru berkunjung secara virtual maupun tutorial. Lalu berlatih lebih lanjut sesuai hasil diskusi dan arahannya. Teman-teman bisa melihat ini ya. Sebelumnya ini pembelajaran dilakukan, guru memberikan materi kepada siswa dulu, ya, entah itu dari modul, dari YouTube ataupun dari yang lainnya, gitu ya. Entah itu observasi di lingkungan sekitar berdasarkan sumber kontekstual, gitu. Selanjutnya dilakukan diskusi, gitu ya, praktek diskusi. Ya, ini bisa dilakukan guru berkunjung ke rumah bisa, ataupun secara virtual juga bisa, ataupun yang sekarang ini nanti kan sudah tatap muka, jadi siswa sebelumnya diberikan materi untuk belajar di rumah lebih dulu, lalu jika sudah tatap muka di sekolah ini yang mungkin setengahnya ya, setengah dari populasi siswa, dilakukan diskusi, gitu ya. Selanjutnya adalah praktek, gitu ya, atau berlatih, gitu ya, berlatih bersama, gitu ya. Nah, ini contoh pembelajaran flip classroom atau flip learning. Selanjutnya inspirasi penerapan ini, inspirasinya adalah bisa menggunakan pengiriman bahan melalui WA, Google Classroom, atau cara yang lainnya, lalu guru berkunjung. Caranya berkunjung, maksudnya begini, materi diberikan melalui WA, Classroom, atau cara yang lainnya, siswa mempelajarinya, gitu ya. Terus guru berkunjung, nah ini berkunjung bagaimana? Guru bisa menggunakan web atau Zoom atau meeting atau tutorial di YouTube ataupun diskusi ataupun yang lainnya, ya. Terus di akhir ini ada latihan lanjutan, ya. Hasil latihan ini dikirim ke web, WA group, Google Classroom, atau cara lainnya misalkan LMS sekolah. Nah, ini contoh flip classroom, ya. Jadi bisa dilakukan secara daring semua atau bisa dilakukan secara daring dan luring, itu. Lalu diawali ini ya, LKPD, lembar kerja peserta didik ini diberikan, gitu ya. Selanjutnya alternatif lain jika web atau Zoom meeting sulit, bisa melalui WA group, misalkan merekam suara, audio, suara, gitu ya, nada atau nyanyian, atau video singkat, atau guru berkunjung kepada siswa, macam itu. Ada sedikit cerita. Kebetulan ibu saya itu masih mengajar di sekolah dasar, gitu ya. Pada awal-awal pandemi ini ada mahasiswanya yang baik mengikuti pembelajaran sesuai jamnya, gitu ya. Misalkan hari ini diberikan tugas jam sekian dikumpulkan dia tepat waktu. Ada pula yang hari ini diberi tugas, hari berikutnya baru mengumpulkan, gitu ya. Nah, itu ada. Terus ada pula yang diberi tugas sama sekali tidak mengumpulkan. Semacam ini terjadi, nanti teman-teman pada saat mengajar di sekolah pun juga akan mengalami hal yang sama semacam itu. Nah, guru dalam kasus semacam ini nanti bisa berkunjung, gitu ya, berkunjung atau membuat catatan refleksi diri dari masing-masing siswa. Nah, ini bisa dibuat buku, gitu ya, buku kunjungan atau buku catatan, gitu. Kalau ibu saya kemarin ada beberapa siswa yang seperti itu. Nah, ini dilakukan kunjungan ke rumah, ya, ke rumah. Ditemui siswa
siswanya bahwa siswa ini tidak mengikuti pembelajaran gitu ya beberapa kali. Ada yang alasannya terkendala sinyal, ada yang alasannya tidak, orang tua tidak peduli semacam itu ya. Tetapi ada yang juga alasan-alasan itu hanya untuk untuk menutup-nutupi semacam. Ada yang dari siswanya sendiri, kemarin ada yang dari siswanya sendiri malas untuk belajar, malah sering bermain gitu ya. Nah, ini salah satu beberapa kelemahan dalam proses pembelajaran daring. Nah, kembali lagi guru harus bisa memotivasi ya, menumbuhkan minat, bakat dan semangat siswa. Dan akhirnya orang tua saya, ibu saya mengakali bagaimana agar siswa ini mau belajar gitu ya. Ditemuilah orang tuanya, diberilah masukan kalau anak orang tua tersebut ini ya belum mengumpulkan dan tidak mengikuti pembelajaran. Nah, dibutuhkan kerjasama antara orang tua, guru dan siswa. Dan alhamdulillah selanjutnya bisa tercover untuk masalah-masalah semacam itu. Selanjutnya kemampuan flip learning atau flip classroom ini memerlukan kemampuan guru ya, memanfaatkan teknologi dan komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi, lalu kemandirian belajar siswa dalam berlatih, ketelatenan guru mengoreksi dan memberikan umpan baliknya. Oke, kita lanjutkan. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran ini saat ini merupakan keniscayaan. Bisa ya, bisa dilaksanakan, diimplementasikan, karena semakin ke sini teknologi kita semakin baik, semakin berkembang gitu ya. Setiap sekolah mesti mempunyai beberapa alat teknologi, entah itu komputer, entah itu inventaris laptop, entah itu proyektor, dan setiap sekolah sekarang sudah terhubung dengan jaringan internet. Ini yang menjadikan awal mula teknologi di sekolah bisa berkembang. Terus kemampuan memadukan pembelajaran, pedagogik dan teknologi ini harus sinkron dan berjalan dengan baik sesuai dengan konteks siswa. Lalu pengembangan literasi sebagai strategi belajar, bahwa ini literasi, ini yang literasi ya, bisa literasi baca gitu ya, atau literasi media ataupun literasi teknologi, menggarisbawahi kata atau frasa yang penting, lalu membaca catatan atau membuat catatan, meringkas, membuat pertanyaan, mereview, bertanya, membaca gitu ya, atau summarize ya. Lalu membuat mind mapping atau peta pikiran, diagram Venn, dan membuat tabel ingin tahu, pelajari. Nah, itu nanti teman bisa baca. Selanjutnya ini kelas maya dan sumber belajar dari Kemendikbud. Ini contoh lain dari Google Classroom gitu ya. Ini kalau ini kelas maya yang disediakan oleh pemerintah gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang akan mengajar bisa login gitu ya, menggunakan ID mendaftar dulu seperti itu. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini, hampir mirip dengan Google Classroom gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita lihat adanya ini ya, ruang guru gitu ya, hampir mirip semacam ini ruang guru. Kalau ruang guru berbayar, kalau rumah belajar Kemdikbud ini gratis gitu ya.
semacam ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke penilaian. Dari penilaian itu super akhir ya, akhir untuk melihat apakah ketercapaian proses pembelajaran sudah baik atau belum. Gitu. Untuk melihat baik atau tidaknya juga harus didasari beberapa prinsip. Yang pertama, valid, kebenarannya sahih. Gitu. Kalau teman-teman membuat soal ini juga ada validitas dan reliabilitas, gitu ya. Valid kebenaran soal harus diuji dulu gitu ya. Soal yang dibuat ini bisa jawabannya sudah ada atau belum gitu ya, valid atau tidak gitu ya. Apakah bisa dijawab siswa atau tidak, valid atau tidak, mudah dijawab siswa atau tidak gitu. Nah, ini perlu diuji dulu. Lalu reliable itu informasi yang konsisten, keajegan gitu ya, ajeg, tidak berubah-ubah gitu ya. Misalkan siswa membuat teman-teman membuat soal dari tahun ini, misalkan tahun ini 2021, apakah di tahun 2031 masih bisa digunakan atau tidak? Itu ya maksudnya. Nah, apakah masih reliable atau tidak? Apakah masih ajak atau konsisten isinya apa tidak, semacam itu. Terus adil, ini harus adil, tidak boleh merugikan peserta didik. Ya. Terus ada anaknya temannya guru diberikan nilai yang baik, yang gitu. Terus ada orang lain yang tidak kenal ya, berbeda nilainya dengan anaknya guru, atau anaknya guru diberikan privilege gitu ya. Nah, itu tidak boleh semacam itu. Terus fleksibel, ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Misalkan di siswa yang mengalami membutuhkan apa ya teman ini loh, sentuhan ya, membutuhkan sentuhan lebih dari guru, membutuhkan treatment ya, dari guru. Nah, ini tentunya soalnya yang dibuat harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, tidak kaku gitu ya, terus otentik sesuai dengan aslinya, tidak diubah-ubah gitu ya. Konteks penyelesaian masalah kehidupan berdasarkan konteks penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Lalu terintegrasi, nah ini terintegrasi semua ya, integral menjadi satu gitu. Nah, hasil asesmen ini digunakan oleh pendidik, peserta didik, dan orang tua sebagai umpan balik dalam perbaikan pembelajaran. Selanjutnya, aspek dan bentuk penilaian. Ini mengacu pada regulasi, kondisi khusus. Aspeknya sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentunya. Dapat berbentuk portofolio, ya, penugasan, proyek, praktek tulis, dan bentuk yang lainnya. Diperoleh melalui tes dan cara daring, dan bentuk asesmen lainnya. Tentunya memperhatikan protokol kesehatan. Nah, ini untuk asesmen atau penilaian ini bisa penilaian harian, tiap hari, tiap tatap muka diberikan soal, diberikan pertanyaan, bisa semacam itu. Lalu penilaian akhir bisa digunakan pada saat akhir semester gitu, atau mid semester juga bisa, pertengahan semester. Dan penilaian akhir tahun gitu ya. Misalnya kalau penilaian akhir tahun nanti di sekolah dasar ada ujian ya. Tetapi untuk saat ini ujian ditiadakan ya, diganti asesmen nasional, dan biasanya kelas 6 yang ujian, tetapi sekarang kelas 5 untuk yang sekolah dasar melaksanakan asesmen nasional itu ya. Nanti untuk asesmen nasional sendiri untuk memperoleh atau mengetahui ya kemampuan siswa, sampai level berapa siswa
pada saat kelas 5 itu melakukan asesmen nasional. Nanti jika sudah tahu levelnya akan dikelompokkan, jika perlu dinaikkan grade-nya ke level lebih tinggi, bisa diberikan materi sesuai dengan levelnya. Semacam itu kalau untuk yang asesmen nasional. Lalu penilaian dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, tentunya iya, dan tidak boleh dipaksakan. Nah, ini tugas-tugas terkait penilaian ya, bervariasi, harus bervariasi, tidak boleh soal yang diberikan dari tahun sebelumnya sama sebenarnya tidak. Ya. Terus contoh-contoh kasus juga bisa dibuat sesuai dengan keadaan yang sekarang, terus proporsional, tidak berlebihan gitu ya. Lalu hasil belajar anak dikirim guru ini bisa berupa foto, gambar, video, dan animasi maupun karya seni. Nah, ini merupakan tugas-tugas terkait dengan penilaian gitu ya. Nanti teman-teman kalau mengajar entah itu pembelajaran tatap muka atau pembelajaran daring gitu ya, bisa membuat atau menyesuaikan prosedur pembelajaran semacam ini. Nah, ini khusus untuk raport ya. Untuk raport dalam pembelajaran kurikulum K13 kalau kemarin menggunakan raport cetak langsung ya. Biasanya kalau dulu kita awal-awal dulu menggunakan raport tulis tangan gitu ya. Nah, tapi semakin di sini kita meniadakan raport yang cetak gitu ya, menggunakan paperless gitu ya. Tanpa kertas, ataupun bisa setiap waktu bisa membuka raport gitu ya, membuka raport melalui aplikasi e-raport gitu ya. Banyak sekali sekolah-sekolah yang menerapkan semacam itu e-raport. Jadi orang tua bisa membuka langsung, siswanya juga membuka langsung, diberikan username dan password untuk raportnya. Terus untuk raport pada kondisi sekarang ini ekstrakurikuler kosong, ya, baik pramuka ataupun yang lainnya karena terganggu kita tidak bisa melaksanakan aktivitas yang memunculkan kerumunan. Ini format rapor tidak ada perubahan. Nah, ini untuk bahan ajar. Untuk bahan ajar ini saya sarikan dari Kemendikbud yang khusus untuk SMP, tetapi pada intinya pada dasarnya sama dengan yang sekolah dasar. Ini berbasis aktivitas siswa ya. Lalu bisa bersamaan waktunya atau melakukan kegiatan mandiri. Nomor mudah guru maupun siswa maupun orang tua ya, untuk mendampingi anak belajar di rumah. Nah, ini teman-teman sumber belajar yang saya bicarakan tadi ya. Ada kurang lebih dari 15 ini saran dari Kemendikbud. Ya, teman-teman nanti bisa membukanya, bisa menggunakan menjadi sumber belajar bagi siswa, ataupun bisa menambah sumber belajar yang lainnya. Ada rumah belajar, TV edukasi, pembelajaran digital, LMS, guru berbagi, video, suara edukasi radio, buku elektronik ya, BSE, mobile edukasi, kelas daring, sumber bahan ajar, repositori, dan portal informasi. Bisa memilihnya sesuai dengan keinginan. Nah, ini yang terakhir adalah supervisi. Setelah penilaian, setelah prosedur pelaksanaan pembelajaran, dilakukan penilaian, dan di akhir adalah dilakukan supervisi. Yang terakhir adalah refleksi. Nah, supervisi nanti terakhir dilihat bahwa perencanaannya, prosedurnya bagaimana, pelaksanaan penilaian, supervisinya, lalu yang terakhir tindak lanjut atau refleksi. Nah, ini supervisi akademik sebagai perbaikan atau pembinaan. Nah, ini membentuk guru tanpa diskriminasi, tanpa membeda-bedakan siswa satu dan lainnya.
Tujuan supervisi sendiri adalah penumbukan motivasi, profesionalisme, pengawasan kualitas gitu ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, belum. Belum, Pak. Oke. Jadi tujuan supervisi akademik pengembangan profesionalisme guru, ya. Bagaimana mengelola kelasnya, mengajarnya bagaimana, gitu. Terus menumbuhkan motivasi siswa itu bagaimana, ini ya. Terus kualitas kelas baik sarana prasarana maupun materi, gitu ya. Nah ini perlu dilihat, perlu disiapkan secara baik. Nah, ini teknik supervisi bisa kunjungan atau observasi. Nah, ini bisa dilakukan oleh guru, ya, guru saling observasi ataupun kepala sekolah gitu ya, saling observasi kepada bawahannya gitu, atau bisa melalui pengawas. Nah, macam itu. Terus mendorong atau memotivasi guru untuk menilai diri sendiri. Ya, jadi ada penilaian diri nanti. Apakah sudah sesuai dengan prosedur pembelajaran atau belum, macam itu. Nah ini ada strategi pembelajaran dalam bentuk penugasan ya, bisa menggunakan literatur review. Ini contoh-contoh yang sudah ada ya, bisa dari berita-berita, bisa dari buku-buku yang sudah ada bisa. Nah ini beberapa sumber nanti dibaca, disandingkan, dicari kesamaan ataupun dicari ide-ide yang baru semacam itu. Lalu artikel atau jurnal bisa, lalu mereview buku. Ini lebih ke contoh strategi pembelajaran dari perguruan tinggi ya, tapi bisa diterapkan di sekolah dasar. Lalu mengkomparasikan esai, selanjutnya laboratory report, selanjutnya case report, problem based learning, reflective reading, ya, menulis, merefleksikan gitu ya. Lalu critical incident, jadi berbasis masalah nanti. Software development, ini mengembangkan software gitu. Lebih ke siswa sekolah kejuruan itu. Sedangkan poster, nah ini bisa digunakan di sekolah dasar ya, membuat gambar ya, dari beberapa permasalahan atau menggambar ataupun yang lainnya. Kalau membuat video juga bisa untuk anak SD. Kalau project design ya, desain yang berupa proyek gitu ya. Nah ini bisa diterapkan nanti di hari pertama dia telah membuat apa, terus perkembangannya di hari kedua seperti apa, ketiga seperti apa, dan sampai terakhir selesai. Macam itu teman-teman dari materi pembelajaran jarak jauh daring maupun luring. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan mengenai materi hari ini atau materi sebelumnya atau mungkin konteks lain, silakan. Nah ini nanti bahan bacaan ya, dibaca sendiri. Ini kaitannya dengan kemarin ya. Pertemuan kemarin ada kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan sebagai bahan bacaan teman-temannya ya. Adanya nilai karakter, kompetensi pengetahuan itu apa, ya, C1 sampai C5 sampai C6 ini. Lalu keterampilan intelektual, psikomotorik, ini gradasi sikap, pengetahuan, keterampilan dari
Kalau pengetahuan mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini gradasinya sikap. Dan ini tujuan kurikulum 2013. Literasi dasar, karakter, kompetensi 4C, itu yang sudah kita bahas di depan. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum? Belum, Pak. Oke. Baik, kalau belum, untuk pertemuan selanjutnya kita kosong gitu ya. Tanggal berapa ya? Tanggal 9. Untuk tanggal 16-nya insya Allah kita adakan UTS gitu. Terus tanggal 23 kita pertemuan ke-10 ya. Satu kali materi lagi dari saya tanggal 23 untuk pertemuan 11 dan sampai 16 11, 12, 13, 14, 15 sampai 15 ya. 15 atau 16 itu nanti teman-teman mengumpulkan video itu. Seperti teman-teman mengumpulkan tugas ini ya di kolom chat. Terus nanti kelompok memberikan analisis gitu ya, analisis video gitu ya. Nah, untuk analisis videonya bisa sistemnya bagaimana ya bagusnya nanti? Bisa dijadikan satu file langsung juga bisa ya teman-teman ya. Misalkan nanti dalam satu postingan itu isinya nanti ada video gitu ya, ada video dari misalkan mahasiswa NPM 1 sampai 5 gitu ya. Terus nanti selanjutnya diberikan masukan dari kelompok 1 sampai 5 itu dijadikan satu room gitu ya, satu room agar tidak tercampur gitu ya, agar memudahkan. Mungkin itu saja teman-teman. Jika dirasa tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Ini sudah asar juga. Terima kasih atas atensi partisipasinya dan semangat tentunya juga teman-teman diharapkan agar terus termotivasi. Kesehatan, keselamatan jangan lupa ya. Kesehatan teman-teman dijaga. Semoga sehat dan selamat selalu. Kita akhiri perkuliahan di sore hari ini gitu ya. Apabila ada kesalahan dari saya baik penyampaian materi ataupun tutur kata maupun tingkah laku, mohon maaf. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak.